Jejak digital itu kejam. Dia nggak punya tanggal kadaluarsa. Belakangan viral lagi oknum ASN lagi main game pakai seragam di jam kerja, divideoin. Bahkan yang paling parah yang dia mainin adalah judol. Jadi rame nih di medsos, ada yang bilang itu video lama, itu bukan PNS tapi outsource atau kontrak. Sekarang pertanyaannya buat kita praktisi HR, kalau kejadian lama terus baru viral sekarang, apakah masih bisa dipecat? Terus kalau dia cuma tengah kontrak, bedanya apa nih dengan proses sanksi dengan PNS? Atau bahkan apa bedanya dengan karyawan swasta? Ini adalah channel Om HR aja. Kita membahas segala macam topik dari sudut pandang HR. Dan untuk video kali ini, mari kita bahas kasus yang tadi saya sebutkan secara praktis. Jadi kasusnya gini teman-teman, akhir November kemarin itu ada viral video, ada bapak-bapak berseragam dinas main slot di depan HP-nya. Itu kameranya habis nyorot si bapak-bapak dari belakang ya, terus dilihatin tuh dia main apa, diarahin ke belakang kameranya. Ada tulisan Pemkot Surabaya, seperti itulah kira-kira. Terus sempat ada yang bilang ini video lama tahun 2024, terus oknumnya juga outsource bukan PNS. Terus akhirnya ya udah banyak yang mikir, itu kan masa lalu, udah lewat, udahlah nggak usah diperpanjang. Tapi bentar. Ini kan dunia profesional. Apalagi ini dia di instansi negara loh. Ini alibi, ini video lama. Itu sangat lemah kalau kita bicara soal integritas. By the way, disclaimer dulu, memang itu video lama yang pertama, terus yang kedua memang outsource, terus yang ketiga memang sama atasannya itu sudah mengakui bahwa yang bersangkutan sudah terminasi, sudah diselesaikan ya. Tapi di sini kita berandai-andai aja ya, jika dia belum dilakukan apapun, jika dia ternyata memang status pegawainya apa, ya kita lihat kira-kira proses sanksinya seperti apa. Saya melihatnya begini, pelanggaran etika berat kayak judi, mencuri, fraud, pelecehan itu sifatnya timeless. Ini saya kasih analogi lah. Analoginya gini, ada karyawan ketahuan menggelapkan dana kantor. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Terus diaudit nih, baru ketahuan sekarang. Baru ketemu nih buktinya sekarang saat ini pas diaudit. Terus apa kita diem aja karena itu kejadian lama? Apa kita bisa bilang, udah lama, udah diputihkan saja, anggap rugi ya? Ya kan nggak bisa. Tetap harus proses. Sama dengan kasusnya ASN ini. Mau itu video tahun lalu atau kemarin sore. Faktanya, yang pertama dia menjudi. Itu aja udah salah secara hukum. Terus yang kedua, dipakainya di jam kerja. Itu udah korupsi waktu. Yang ketiga, dia pakai aset kantor yang mungkin pakai wifi-nya kantor sehingga masuk ke penyalahgunaan aset. Terus yang keempat, viral lagi. Itu udah mencoreng nama baik instansi. Jadi banyak banget ya pelanggarannya. Ada 4 poin nih. Dan ini dari sudut pandang HR aja ya. Ini udah bisa ngasih SP pertama dan terakhir atau bahkan SPHK sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya gimana? Gimana cara memberikan sanksi kepada karyawan seperti ini? Kita bahas sekarang kalau dia PNS dulu ya. Kalau PNS itu sebenarnya memang agak ribet sih, nggak bisa main cut gitu aja ya. Karena kalau dia PNS, ada peraturan pemerintah yang mengatur masalah disiplin PNS. Judi online itu masuknya pelanggaran berat karena
berdampak buruk bagi negara dan instansi. Sanksinya apa? Sanksinya itu bisa penurunan jabatan, bisa pemberhentian dengan tidak hormat, bisa mutasi, macam-macam. Tapi kalau dia outsourcing, kontrak, intinya non ASN, itu mah gampang ya, lebih satset. Masuknya ke ranah one prestasi aja langsung udah. Karena di setiap kontrak kerja biasanya ada pasal wajib mematuhi ketentuan hukum. Sama ada pasal tentang menjaga nama baik instansi. Judi itu udah pidana, udah masuk di KUHP ya. Jadi kontraknya bisa diputus hari itu juga. Sekarang kita semua tahu yang namanya kontrak itu ada yang namanya uang kompensasi. Kalau pelanggaran berat yang sifatnya mendesak, gimana? Video yang lalu saya sudah jelaskan. Kalau pelanggaran berat, itu bisa langsung di-cut. Dan uang kompensasinya gimana? Nggak dibayar, bro. Habis sudah. Ya iyalah, orang melakukan pelanggaran, mencoreng nama baik perusahaan. Ngapain kita bayar uang kompensasi? Kompensasi atas apa? Kerjanya kagak beres, ya kan? Nah sekarang kita masuk, bagaimana nih kalau terjadi di kantor swasta? Di perusahaan swasta, kalau karyawan ketahuan main judul, jangan ragu, langsung cek peraturan perusahaan kayak gimana. Ada nggak klausa tentang larangan perjudian di lingkungan kerja? Ada nggak larangan penyalahgunaan fasilitas kantor di peraturan perusahaan? Ada nggak kaitannya dengan melanggar jam kerja? Ada nggak kaitannya dengan tidak bekerja seperti yang seharusnya? Itu wow banyak banget, pasti ada. 4 poin di atas yang tadi saya sebutkan pasti ada. Kalau nggak ada, ya HR-nya harus review lagi ya peraturan perusahaannya. Tapi harus ada. Nah, kalau udah ada gimana? Ya udah, pakai pasal itu aja. Gunakan pasal berlapis. Anggap aja pelanggaran berat bisa langsung diterminasi. Nah, kenapa sih kok harus tegas? Saya melihat sendiri ya. Semoga ini nggak kejadian di lingkungan terdekat kita, tapi orang-orang itu yang kena candu judol itu biasanya gali lubang tutup lubang. Hari ini main gamenya di jam kerja. Nanti bulan depan udah mulai minjem duit ke teman-teman kantor. Skenario terburuk, dia mencuri uang kantor. Polanya selalu seperti itu, jadi cut the loose sedini mungkin. Jadi kesimpulannya ini mau video lama, video baru, PNS, swasta, permanen, kontrak, direktur, officer, judol di jam kerja itu red flag. Nggak ada toleransi buat integritas. Ya semoga kasus di Surabaya ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kerja itu amanah. Apalagi kalau gajinya dari uang rakyat. Gajinya dari perusahaan yang struggle buat nyari profit. Apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, harusnya nafkah buat keluarga. Tapi malah mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu kan nggak bagus lah ya. Itu tidak bagus. Menurut kalian gimana? Coba saya pengen tahu dong, menurut kalian gimana sih? Sanksinya apa yang bagus? Langsung pecat? Kasihan? Kasih SP dulu? Atau perlu dibina dulu? Atau langsung dibinasakan aja? Komen di bawah ya. Dari saya itu aja. Selamat pagi. Peace.